kita bertemu lagi di ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini lebih spesial adik-adik, karena hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Nah adik-adik, untuk kita semua yang sudah ditebus, kita mau sama-sama merayakan dengan sukacita nih. Tapi sebelum kita merayakannya dengan ibadah kita pada hari ini, Kak Jati undang adik-adik di rumah untuk duduk tenang. Adik-adik ambil sikap doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita ambil sikap saat teduh. Kajian diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin menaikkan satu lagu pujian, ungkapan syukur kita bernyanyi lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Hati dan pikiran kita mengambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh merayakan pesta Paskah yang pertama pada minggu ini. Biarlah pesta kebangkitan itu menjadi sukacita bagi kami, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang menang dan yang berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Kak Janti ingin mengajak adik-adik untuk menaikkan satu lagu pujian lagi. Kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus yang kita rasakan setiap hari adik-adik. Kasih yang berasal dari surga. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Surgawi
Sekarang kita masuk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat bagi kita pada minggu Pesta Paskah yang pertama ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Saya bacakan ke tengah-tengah kita. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebagai manusia yang sudah ditebus, tentunya pasti kita juga masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kiranya penebusan Tuhan itu boleh selalu mengingatkan kita setiap hari, adik-adik, untuk kita minta ampun dan kita tidak mengulanginya lagi. Adik-adik, saat ini kajian diundang adik-adik untuk bernyanyi lagu Sebutir Bulu Domba dalam sikap berdiri dari rumah masing-masing. Kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk memohon ampun akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat baik kepada Tuhan, orang tua dan sesama kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan membaca bersama-sama epistel pada hari ini, adik-adik. Jadi adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitabnya ya. Dan menyambut epistel kita firman Tuhan pada hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu Stoyo, mari kita buka Alkitab kita. Kita masuk ke pembacaan epistel pada minggu Paskah ini, terambil dari kitab Mazmur. Kita buka kitab Mazmur pasal 103. Pasal 103 mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita membacanya secara responsoria atau membaca secara berganti-gantian. Kita mulai ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, kajian diundang adik-adik di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita akan menyambutnya dengan sambil bernyanyi dari buku ND 96 ayat 1 dan 2, Nunga Talu Hamaten. Marilah kita bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali di rumah masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kita merayakan ibadah Paskah dengan tema Nungahehe Yesusi, yang artinya Yesus telah bangkit. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Abang Pendeta Lembaga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lalu Kak Jenti yang memimpin ibadah sebagai MC, dan diiringi dengan pemain musik kita di keyboardis ada Kak Sarah, dan juga di gitaris ada Bang Steven. Diingatkan kembali untuk setiap minggunya adik-adik untuk mengumpulkan aktivitas lambatnya setiap jam 3 sore ke grup WhatsApp kelas masing-masing, supaya adik-adik bisa diabsen untuk mendapatkan kupon atau talenta. Adik-adik, buletin pada bulan April ini sudah dibagikan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Kalau adik-adik ada yang merasa belum menerima, boleh langsung disampaikan ke guru kelasnya supaya bisa dikirimkan kembali. Dan jangan lupa di dalam buletinnya ada saat teduh, lembar-lembar saat teduh firman Tuhan yang bisa adik-adik baca setiap harinya untuk memandu adik-adik saat teduh. Setelah adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik diharapkan bisa menuliskan rangkuman atau bahan yang bisa adik-adik dapat dari firman Tuhan yang adik-adik sudah baca. Nanti rangkuman atau poin-poinnya adik-adik boleh kasih tahu ke kakak kelasnya supaya itu juga di absen bisa mendapatkan kupon. Setelah warta sekolah minggu, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Hari ini dipimpin oleh teman kita dari kelas 34, Putri Purba, dan selanjutnya di minggu selanjutnya doa syafaat mohon disiapkan dari teman kita kelas 1. Adik-adik, kajian diajak di rumah dari rumah masing-masing untuk sikap doa. Kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati agar kita bisa menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berkati pendeta yang akan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Sehatkan pendeta ya Tuhan agar bisa memberitakan Injil-Mu di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak dan abang sekolah minggu yang mengajari kami ya Tuhan agar sabar. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang tidak bisa ibadah online ya Tuhan, maupun mereka sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan agar mereka bisa ibadah kembali ya Tuhan. Tuhan, minggu ini kakak kelas 6 akan mengadakan ujian untuk kelulusan. Berkati agar mereka bisa lulus dengan nilai yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang negara kami masih terlanda oleh virus corona. Tuhan berkati agar virus corona hilang dari muka bumi kami ya Tuhan, dan kami bisa melakukan aktivitas dengan semula seperti biasa ya Tuhan. Berkati juga pemerintah yang berusaha membuat vaksinasi ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terkena virus corona agar mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang menjaga kami ataupun yang bekerja juga ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang akan menafkahi kami agar bisa mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Berkat Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar berkat-Mu tidak terhalang oleh karenanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita mau menyambut dengan sukacita firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Mama Pendeta dan nanti akan disambung oleh kakak kelasnya dari kelas masing-masing.
Adik-adik, menyambut firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu pujian Firman-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah. Terima kasih. Firman Tuhan pada pesta Paskah ini, ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, terambil dari kitab Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 14 sampai ayat 21. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, kita tadi telah menyaksikan bahwa temanya adalah
Yesus telah bangkit. Tapi lewat firman Tuhan ini makin lebih jelas lagi diarahkan bahwa orang yang percaya itu, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hidupnya berada dalam terang dan dalam kebenaran. Sekali lagi, selamat Paskah adik-adik sekolah minggu AGWP Sutoyo. Kalau dikatakan selamat Paskah, berarti kita ini sedang berpesta merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengalahkan maut dan kematian. Yesus yang bangkit itu, yang kita rayakan hari ini, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang berkuasa. Karena apa? Karena Dia telah mengalahkan kematian itu. Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan di hari pesta Paskah ini kita diingatkan bahwa yang pertama, anak sekolah minggu yang merayakan Paskah, yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan Yesus adalah anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Itu yang pertama. Berarti orang yang berpaskah itu adalah orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Ayo coba mari kita lihat lagi kembali perkataan ayat 14 dan 15 dari firman Tuhan hari ini. Dikatakan tadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus itu mengibaratkan kematiannya di kayu salib seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang. Itu terjadi karena orang-orang Israel memberontak melawan Allah, dan sebagai hukuman Allah, maka Allah mengirimkan ular-ular tedung untuk memagut mereka. Ketika Musa berdoa kepada Allah, maka Allah pun menjawab doa Musa dan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menggantungkannya. Siapa saja yang dipagut ular, ketika dia dipagut ular, lalu dia memandang kepada ular tembaga yang digantungkan itu, maka orang itu akan hidup dan sehat, tidak mati. Ketika peristiwa itu adalah sebuah gambaran dari karya keselamatan yang akan Yesus lakukan di kayu salib. Jadi artinya penggambaran itu menggambarkan bahwa itulah nanti yang terjadi juga di atas kayu salib. Ular yang dilihat itu, maka orang yang dipatut ular tedung itu akan hidup dan akan sehat. Begitu juga ketika kita nanti memandang Yesus yang tersalib itu dan kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh keselamatan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, percaya kepada Yesus yang bangkit itu berarti anak sekolah minggu percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kalau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit, maka anak sekolah minggu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menang, Dia pemenang. Berarti anak sekolah minggu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia mampu melakukan keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Buktinya tadi, maut bisa dikalahkan, kematian bisa dikalahkan, dan yang hidup itu pun
menjadi percaya karena kuasa dan kebangkitannya. Yesus itu berkuasa dan mampu melakukan keajaiban. Adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus yang bangkit itu berarti hidupnya juga harus taat kepada firman Tuhan. Hidupnya selalu ingat Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang, janjinya bisa dibuktikan dengan hidup yang setia. Adik-adik sekolah minggu, itu yang pertama yang mau kita lihat. Lalu yang kedua yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini, berarti anak sekolah minggu yang merayakan pesta Paskah adalah orang yang hidupnya di dalam kasih. Jadi kalau kita merayakan pesta Paskah, anak sekolah minggu itu berarti harus orang yang menghidupi kasih Tuhan. Anak sekolah minggu harus mau memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik bagi orang tua, baik bagi abang, kakak dan adik-adik, atau bagi sesama kita manusia. Anak sekolah minggu itu harus mau melakukan yang terbaik untuk membahagiakan, untuk menyenangkan Tuhan, orang tua dan juga orang lain. Anak sekolah minggu yang hidupnya di dalam kasih, dia tidak hanya mau menuntut saja, tidak hanya meminta saja, tapi juga dia tahu melakukan kewajibannya untuk belajar, untuk berdoa, untuk bekerja, membantu orang tua, serta memberikan waktu, tenaga, dan perhatiannya kepada Tuhan, orang tua, serta juga kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak sekolah minggu yang merayakan pesta Paskah, maka hidupnya akan menjadi anak-anak terang. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 9 mengatakan, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya, kalau Anda berbuat baik, kalau anak-anak sekolah minggu berbuat baik, harus didasari oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, didasari oleh ketulusan hati, jangan karena terpaksa, dan serta didasari oleh rasa berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Anak sekolah minggu waktu sekolah harus hidup dalam keadilan. Artinya apa? Sama berat, tidak boleh berat sebelah. Harus berpihak kepada yang benar, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, sesuka hati, semau gue. Bebas dari ketidakjujuran, bebas dari hidup yang berpura-pura dan berbohong. Tidak boleh pilih kasih. Anak sekolah minggu tidak boleh membeda-bedakan, tidak berat sebelah. Jangan terlalu hanya memperhatikan kepintaran, tetapi perilaku yang baik, moral, etika, dan iman atau rohani tidak diperdulikan. Jadi jangan berat sebelah. Jangan lebih banyak waktunya main game online. Jangan lebih banyak waktunya main handphone. Jangan lebih banyak waktunya ke teman, tetapi ke Tuhan dan beribadah kurang. Ke orang tua juga kurang waktunya. Makanya anak sekolah minggu harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran artinya keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar berarti melakukan perbuatan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Seperti mencuri, itu kan melawan firman Tuhan. Berbohong, itu juga melawan firman Tuhan. Jangan lakukan. Yang terakhir, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa anak sekolah minggu yang berpaskah, tujuan utama hidupnya adalah surga, hidup yang kekal. Dia tidak pernah lupa dengan surga atau hidup kekal, karena yang lain itu akan berakhir. Semua harta, kepintaran, pangkat, kedudukan, jabatan akan tinggal dan
tidak sempurna. Jadi anak sekolah minggu atau sekolah yang berpasca, dia harus selalu mempunyai tujuan hidup yang kekal, yaitu surga. Karena itu perhatikanlah hal-hal yang kekal, yakni firman Tuhan, kasih, surga, dan Allah Bapa yang di surga itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Berkatilah firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berpasrah, mengalami pasca itu, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbuat adil, berbuat benar, dan anak-anak yang menjauhkan dari hal-hal yang jahat. Kami percaya bahwa Yesus kami itu adalah hebat dan luar biasa. Kebangkitan itu memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, ajaib, dan kekal adanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, selamat Hari Paskah untuk kita semua. 2 hari yang lalu kita sudah merayakan Hari Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, hari ini adalah Hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari kematian, dan dia sudah mengalahkan maut, dia bangkit, hidup kembali, dan membawa keselamatan bagi kita orang percaya. Nah, di video sebelum ini kamu sudah mendengarkan penjelasan dari Ang Pendeta serta sudah membaca nats Alkitab. Sekarang kamu harus tambahkan lagi beberapa untuk melengkapi apa yang kamu dapatkan hari ini. Yang pertama, adik-adik harus tahu bahwa kita bisa mendapatkan keselamatan jika kita mau menerimanya. Contohnya seperti ini. Misalnya mama kamu belikan HP baru. Kamu mendapatkan itu kalau kamu menerimanya kan. Kalau kamu tolak, pasti kamu gak dapat. Nah, seperti itu juga keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jika kita percaya, mau menerimanya, maka kita mendapatkannya. Jadi, Kamawar di sini berharap dan berdoa, semoga semua adik-adik hari ini menerima keselamatan itu yang dianugerahkan oleh Yesus bagi kita. Kemudian, gimana kalau kita tidak menerima keselamatan? Maka kita akan hidup dalam kuasa kegelapan. Contohnya apa? Contohnya, jika adik-adik masih hidup dalam kegelapan, zaman ini kan zaman gadget dan teknologi ya. Sebenarnya kamu mau sampaikan bahwa teknologi itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan teknologi, gadget jika digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan porsinya dan sebaik mungkin. Nah, namun akhir-akhir ini sering kita temukan kalau misalnya nih adik-adik lagi asik bermain game online, pakai gadgetnya, kalau mamanya minta tolong atau orang tuanya minta tolong, jadi marah nih, jadi gampang emosi. Nah, itu adalah contoh kita yang masih hidup dalam kegelapan. Nah, sekarang kan kita sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa keselamatan itu diberikan, dianugerahkan oleh Yesus bagi kita. Apa respon kita terhadap keselamatan itu? Maka kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya seperti apa? Kita harus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Yesus. Kan Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Tentunya kita harus mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara berbuat baik, berubah dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang tadinya suka marah-marah jadi lebih ramah. Dari yang tadinya malas-malasan belajar jadi lebih rajin belajar. Dari tadinya nggak mau membantu orang lain, jadi suka menolong orang lain. Seperti itu. Jadi, jika kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan keselamatan bagi kita, maka lakukanlah apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Kamu pasti sudah tahu kan? Mungkin ini setiap minggu berulang-ulang disampaikan oleh Mang Pendeta, oleh kakak atau abang sekolah minggu, bahwa kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Pasti kamu sudah tahu kan, berbuat baik, rajin beribadah, berdoa, menolong orang lain, taat kepada orang tua, membaca firman,
Nah, itulah yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita, orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan dari dosa, sudah diberikan anugerah keselamatan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi mulai hari ini jangan bosan-bosan terus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanda bahwa kita bersyukur atas keselamatan yang sudah kita dapatkan. Oke adik-adik. Nah, singkat saja dari Kak Mawar, itu saja. Untuk aktivitasnya, nah hari ini kan hari Paskah nih. Biasanya kalau kita ibadah di gereja, kita ada kegiatan mencari telur Paskah atau menghias telur Paskah. Jadi aktivitasnya hari ini adalah menghias telur Paskah, menghias telur. Kemudian kamu foto dengan telur yang sudah kamu hias, fotonya dikirim ke grup orang tua. Kamu sudah buatkan satu, kamu juga sudah buat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kamu juga sudah hias telurnya. Nanti kamu bisa foto bersama dengan telurnya, kemudian dikirimkan fotonya ke grup orang tua. Oke adik-adik, ya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi Kak ingin mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bersuka cita. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta dan juga kakak dari kelas masing-masing. Jangan lupa untuk kita sama-sama belajar ya adik-adik, lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan ditunggu aktivitasnya selamanya jam 3 sore pada hari ini adik-adik. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik bisa menyampaikan persembahannya dengan mentransfernya ke rekening gereja HKBP Kristoyo, atau adik-adik boleh mengumpulkannya dulu di rumah. Nanti adik-adik boleh menitipkannya kepada mama papa ketika ibadah ke gereja. Nah adik-adik, dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat, Sungguh Indah Kabar-Mu.
bagian rumah di Persatuan Bangkit. Baiklah adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, terutama yang di rumahnya masing-masing, kita tutup ibadah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.